Pangdam IM, dan Pangdam Jayakarta merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrad menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwi Jangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwi Jangge, Jaka Gwi Jangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartenskom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duwito, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwito, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitinyo. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan.
OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini. Merespons situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Kartens TNI Polri bersama Kops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan. Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi. Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 5. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6. Terakhir Rive Kerbea. Rige merupakan komandan intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024.
Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Yigi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Yigi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Yigi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Yigi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Ngabuk, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambom. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi Jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambom. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rife Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rife merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rife terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM. Rife Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota Brimob di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rife Kerbea kini dibawa ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rife Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rife Kerbea,
alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Cartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rifki Rebea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rifki Rebea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rifki Rebea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rifki Rebea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota Brimob di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodam 3 Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodam 3 Derakma Ndugama. Jubir OPM, Sebdi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Ndugama Derakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebdi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebdi. Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Maijen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Maijen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Maijen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maijen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020,
Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta Merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwi Jangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwi Jangge, Jaka Gwi Jangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartenskom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duwito, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwito, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitinyo. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti,
mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini. Merespon situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Kartens TNI Polri bersama Korps Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan. Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi. Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4 kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 5. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6 terakhir Rive Kerbea.
Rige merupakan Komandan Intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024. Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Igi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Igi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Igi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Igi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Ngabuk, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambong. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi Jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambong. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota Brimob di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerebea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rive Kerebea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rive Kerebea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rive Kerebea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rive Kerebea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota Brimob di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodam Tigandugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodam 3 Drakma Endugama. Jubir OPM, Sebdi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Endugama Drakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebdi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebdi. Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Maijen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Maijen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Maijen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maijen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM.
Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020, Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta Merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwi Jangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwi Jangge, Jaka Gwi Jangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartens Kom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duwito, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwito, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu,
Mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitingeu. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini. Merespons situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Kartens TNI Polri bersama Kops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan. Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi. Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4 kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati.
Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 5. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6. Terakhir Rive Kerbea. Rige merupakan komandan intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024. Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Igi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Igi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Igi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Igi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabub, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambom. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambom. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022.
Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerebea kini dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerebea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rive Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rive Kerebea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rive Kerebea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rive Kerebea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rive Kerebea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota Brimob di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodam Tigandugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodam 3 Derakma Endugama. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Endugama Derakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebbi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebbi. Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Maijen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Maijen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Maijen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maijen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 para Komando Kopassus di Serang. Kemudian,
Ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020, Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta Merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwi Jangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwi Jangge, Jaka Gwi Jangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartens Kom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB Wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duwito, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwito, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer.
Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitingil. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah utik ini. Merespon situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Kartens TNI Polri bersama Kops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan. Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi. Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati.
Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4 kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6 terakhir Rive Kerbea. Rige merupakan komandan intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024. Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Igi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Igi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Igi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Igi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabub, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambom. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambom. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM.
Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rive Kerbea, alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rive Kerbea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rive Kerbea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rive Kerbea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rive Kerbea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodam Tigandugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodam 3 Derakma Endugama. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Endugama Derakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebbi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebbi. Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Maijen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Maijen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Maijen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang.
Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Majen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 Para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020, Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta Merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwijangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartens Kom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB Wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur, diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban Nando Duwito,
12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwito, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitinyo. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah Utikini. Merespons situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Kartens TNI Polri bersama Kops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan. Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi.
Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 5. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6. Terakhir Rive Kerbea. Rige merupakan komandan intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024. Buntut baku tembak TNI versus OPM di distrik Igi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di distrik Igi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di distrik Igi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah distrik Igi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabub, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambong. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi Jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambong. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia.
Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNP BOPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogoya. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNP BOPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rive Kerbea, alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rive Kerbea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rive Kerbea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rive Kerbea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rive Kerbea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodap 3 Endugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 3 Derakma Endugama. Jubir OPM, Sebbi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Endugama Derakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebbi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebbi. Tumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Maijen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrat oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Maijen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrat di Indonesia. Rupanya,
Rekam jejak Majen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Majen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 Para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya, personel gabungan TNI Polri dinilai cukup berhasil karena lebih dari 150 orang OPM, termasuk pemimpin kelompok separatis saat itu berhasil ditangkap. Tahun 2020, Hasan dipromosikan menjadi Danjen Kopassus. Pada tahun 2021, ia menduduki kursi Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh Pangdam IM dan Pangdam Jayakarta Merangkap dan Kogartap I, Jakarta tahun 2023 sampai tahun 2024. Kini Majen TNI Muhammad Hasan resmi menjadi Panglima Kostrat menggantikan Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa yang kini menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI. Nasib OPM penembak pilot Selandia Baru, Jenderal OPM mencak-mencak, tuduh RI ciptakan propaganda. OPM bersikeras tidak terima akan tuduhan menembak pilot Selandia Baru bernama Glenn Malcolm. Organisasi separatis yang menginginkan Papua berpisah dengan NKRI ini menuduh Indonesia menciptakan propaganda. Jubir OPM, Sebbi Sembom, justru meminta TNI maupun Polri menangkap nakes yang berada di dalam helikopter yang dikemudikan mendiang Glenn. Kata Sebbi, para nakes tersebut sudah menjebak sang pilot sehingga datang ke wilayah yang menurut OPM merupakan area terlarang alias zona perang. Nakes yang jadi penumpang kerjasama dengan TNI, kata Sebbi. Kini, Sebbi mencak-mencak lantaran 5 anggotanya ditetapkan menjadi buronan. Mereka adalah Malas Gwijangge, Jeriwan Dikbo, Irisim Gwijangge, Jaka Gwijangge, dan Analuk Amisim. Belum tentu bisa dibuktikan di hadapan hukum, kata Sebbi. Sebbi mengatakan, Egyanus Kogoya yang merupakan seorang panglima OPM sudah mengutus timnya untuk mengecek langsung ke distrik Alama, Kabupaten Mimika. Sebelumnya, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2024 Kombes Polisi Dr. Bayu Suseno mengatakan identitas pelaku sudah dapat diketahui. Mereka merupakan para algojo pimpinan Prek Jelas Kogoya yang bermarkas di Uguru, Kabupaten Enduga. Membabi buta serang pasukan TNI Polri, OPM Undius Kogoya gagal bebaskan tawanan. Gerombolan Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 8 Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya gagal membebaskan teman mereka yang ditangkap pasukan TNI Polri. Serangan membabi buta itu dipatahkan pasukan TNI Polri pada tanggal 8 April tahun 2024 lalu. OPM terpaksa mundur dan niat untuk membebaskan tawanan gagal total. Dilansir dari Kompas, Selasa, 9/4 Kepala Operasi Damai Cartens Kom Faizal Ramadhani menjelaskan, peristiwa tersebut berawal ketika Satgas Gakum Operasi Damai Cartens berhasil mengamankan satu anggota KKB atas nama Bui Wonda BW alias Bosman Wenda karena terkait senjata dan amunisi. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, KKB Wilayah Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya melakukan upaya untuk membebaskan BW. Mereka melakukan penyerangan terhadap pos Bank Papua di Intan Jaya. Terdengar suara rentetan tembakan oleh KKB yang berasal dari arah belakang pos Bank Papua. Kemudian dibalas oleh anggota Satgas Operasi Damai Cartens dari pos BPD dan pos Tower ke arah suara tembakan sebanyak 6 kali tembakan, katanya. Akibat dari serangan KKB tersebut, pos keamanan tersebut mengalami rusak berat, anggota Satgas dalam keadaan aman. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur,
diperoleh informasi bahwa terdapat 2 anak-anak yang tertembak. Kemudian Satgas Damai Cartens segera mendatangi tempat kejadian dan mengevakuasi kedua korban ke Puskesmas Bilogai untuk diberikan pertolongan medis. Salah satu korban, Nando Duwitau, 12 tahun, dinyatakan meninggal dunia, serta Nopina Duwitau, 6 tahun, mengalami luka tembak di tangan sebelah kiri, kata Faizal. Faizal memastikan pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan. Selain itu juga melanjutkan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga merupakan jaringan KKB yang kini sudah diamankan. TNI duduki markas OPM di distrik Aitinyo, pasukan Yuda Sakti jalan kaki belasan kilometer. Upaya TNI melalui Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti memukul mundur OPM tidak sia-sia. Meski harus menyeberangi sungai dan menerobos hutan, para infanteri tangguh TNI ini berhasil menjalankan misi menduduki markas OPM. Selain itu, mereka juga berhasil menyita berbagai barang bukti penting. Sayang, pada penggerebekan yang dilakukan di akhir Mei tahun 2024 ini tak ada satupun pentolan OPM yang ditangkap. Markas OPM yang berhasil diduduki ini berlokasi di kawasan hutan distrik Aitinyo. Dan Satgas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakit, Letkol In Andika Ganesakti, mengatakan pihaknya menerapkan strategi operasi pisah, giring, lokalisir dan hancurkan. OPM lantas kewalahan dan lebih banyak melarikan diri ketika disergap pasukan Yuda Sakti. Strategi yang diterapkan membantu dalam melaksanakan operasi hingga akhirnya berhasil menguasai dan menduduki salah satu markas OPM. Satgas berhasil menguasai dan menemukan berbagai macam barang bukti. Ada 4 butir munisi kaliber pukul 5.56, beberapa butir selongsong, 1 helai bendera OPM, dan masih banyak lagi. Sementara itu, Serda Pardosi sebagai Dantim Patroli menyampaikan bahwa pada saat operasi penggerebekan, harus menempuh jarak belasan kilometer membelah hutan dan menyusuri sungai. Mereka melakukan itu untuk tiba di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ia menyebut, waktu penyergapan anggota OPM sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan sudah meninggalkan lokasi persembunyian sebelum tim patroli datang, kata Pardosi. Ulah OPM mengganggu masyarakat yang sedang mendulang emas di distrik Tembagapura mengundang amarah 3 pasukan elit TNI. Seorang algojo OPM bernama Abu Bakar Kogoya akhirnya tewas tertembak. Situasi di lokasi kejadian kembali kondusif lantaran anggota OPM memutuskan kabur melarikan diri. Peristiwa mencekam ini terjadi pada 4 April 2024. Saat terjadi kontak tembak, aparat gabungan TNI Polri berhasil merampas 1 pucuk senjata api dari OPM. Selanjutnya, 2 anggota OPM tewas tertembak. Panglima Komando Gabungan Wilayah, Kogab Wilhan, 3 kala itu, Letjen TNI Richard TH Tampu Bolon, mengatakan kontak tembak tersebut dipicu oleh bunyi letusan senjata di area mile 69 Kalikuluk Tembagapura. Akibatnya, para pendulang emas non-karyawan atau masyarakat setempat lari ketakutan dan berlari ke arah utik ini. Merespon situasi tersebut, Satgas Nanggala Damai Cartens TNI Polri bersama Kops Habema, dengan sigap bergegas merapat ke TKP dan sontak terjadi kontak tembak. 2 orang korban jiwa di pihak OPM, salah satu diantaranya adalah Abu Bakar Kogoya, serta sebuah pucuk pistol. Sedangkan di pihak aparat keamanan gabungan TNI Polri nihil kerugian jiwa maupun senjata, tegas Letjen TNI Richard Tampu Bolon. Dikatakan dia, keberhasilan aparat keamanan gabungan TNI Polri mereduksi kekuatan KOM kali ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. TNI Polri sergap Danyon dan tentara elit Egyanus Kogoya, 5 ditembak mati 3 menyerang. Sempat muncul mengumumkan akan membebas pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens, kini Brigjen Egyanus Kogoya, Panglima Daerah Enduga OPM menghilang. Jejaknya terlacak di perbatasan Papua Nugini, namun ada informasi lain, jika Egyanus bersembunyi di perkampungan Enduga di mana warga dan anak dijadikan tameng. Egyanus memilih menghilang karena diburu 4 pasukan elit TNI Polri. Petinggi TNI bahkan mengatakan, keberadaannya sudah diketahui, namun sulit dieksekusi bersembunyi pemukiman sipil. Egyanus mulai was-was, karena sepanjang tahun 2024 sudah kehilangan 20 lebih anggota terbaiknya, 9 diantaranya merupakan 3 orang komandan operasi perang berpangkat kolonel dan mayor, serta 1 orang komandan intelijen dan 5 anggota tempur elit. Kepala Penerangan Kodam, Kapendam, 17, Cendrawasih Letkol Chandra Kurniawan mengatakan, TNI Polri terus melakukan pengejaran dan pengamanan di wilayah Papua, dari ancam teror yang menghambat pembangunan.
Berikut daftar anak buah Egyanus Kogoya yang ditangkap TNI Polri. 1. 2 anggota pasukan elit OPM ditembak. 2 anggota dari pasukan elit ditembak Habema dalam baku tembak 1 Februari 2024, namun berhasil melarikan diri. 2. Epson Narigi. Ia ditangkap, pemasok senjata. Epson Nirigi dibekuk aparat di Hotel La Vela Inn di Jalan Kalimutu, Kota Timika, Mimika, Selasa 20 Februari 2024. Ditangkap saat mengikuti rapat rekapitulasi suara pemilu distrik Jita. 3. Mayor Mopinus andalan OPM ditembak mati. Sosok komandan pasukan elit bernama Mayor Mopinus Abu Bakar Kogoya ditembak mati pasukan TNI Polri pada 4 April 2024 pukul 11.30 WIB. Mopinus ditembak saat menggali pasir yang mengandung emas di tempat pendalungan. 4. Kolonel pengawal pilot Susi Air ditembak mati. Komandan Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April 2024 lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. 5. 3 tentara elit OPM ditembak. Engabub dan 2 rekannya ditembak, Engabub tewas, 2 lainnya melarikan diri, Jumat, 26 Juli 2024, lalu. 6. Terakhir Rive Kerbea. Rigi merupakan komandan intelijen OPM anak buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya, ditangkap Sabtu 17 Agustus 2024. Buntut baku tembak TNI versus OPM di distrik Igi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di distrik Igi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di distrik Igi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah distrik Igi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabub, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambom. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambom. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya 2 sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPD OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua.
Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota Brimob di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. 2 tahun tak terdeteksi, mata-mata OPM Egyanus Kogoya ditangkap hidup-hidup. Seorang pria bertubuh gempal yang merupakan mata-mata KKB Papua, ditangkap hidup-hidup oleh prajurit TNI Polri. Pria bernama Rive Kerbea, alias Erik, alias Trisna Telenggen itu ditangkap tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Pria yang selama ini terkenal sangat garang itu dibekuk di Distrik Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan, pukul 4.30 waktu Indonesia Timur pagi, Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024. Dilansir tribunpapua.com, Kasatgas Humas Damai Kartens, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan bahwa selama ini pelaku berkeliaran tak tentu arah. Yang bersangkutan sulit dideteksi karena pergerakannya sangat cepat. Namun ibarat sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Seperti itulah yang dialami Rive Kerbea alias Erik, alias Trisna Telenggen itu. Saat ditangkap, pria yang terkenal garang itu ternyata tidak berkutik sama sekali. Ia bungkam 1000 bahasa. Ia bahkan pasrah atas keadaan yang dialaminya. Bayu Suseno juga mengungkapkan bahwa selama ini Rive Kerbea terlibat dalam sejumlah aksi pembunuhan di Kabupaten Duga dan Kabupaten Yahukimo. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, misalnya, Rive Kerbea ini terlibat pembunuhan secara membabi buta terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. Tak hanya itu, Rive Kerbea yang juga anak buah Egyanus Kogoya juga terlibat dalam pencurian senjata api milik salah seorang anggota Brimob di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya. Peristiwa pencurian senjata api tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2022 silam. Polisi akan mendalami struktur dan kekuatan OPM Kodap 3 Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya, termasuk mendalami lokasi keberadaan pilot Susi Air asal Selandia Baru Kap Philip Mark Mehartens yang disandera sejak tahun 2023 lalu. TNI Polri melawan OPM, satu diantaranya terjadi 2023 silam. Dalam salah satu perang jarak jauh pada Mei 2023, seorang komandan sniper OPM tewas tertembak. Setelah ditelusuri, korban tertembak bernama Eliban Karunggu itu punya tugas penting mengawal pilot Susi Air, Philip Mark Mehartens. Saat terjadi baku tembak tersebut, Philip sudah menjadi sandera organisasi separatis ini sejak Februari 2023. Baku tembak mencekam ini berlangsung 2 hari berturut-turut. Eliban Karunggu merupakan kolonel yang memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Kematian Eliban disampaikan dalam laporan Egyanus Kogoya, Komando Daerah Pertahanan, Kodap 3 Derakma Endugama. Jubir OPM, Sebdi Sambom, menjelaskan, Eliban merupakan salah satu pasukan elit terbaik yang dimiliki OPM Endugama Derakma. Lanjutnya bahwa Eliban kata Sebdi tewas saat baku tembak dari jarak jauh. TNI tembak dia menggunakan sniper, jarak jauh. TNI tembak menggunakan sniper maka TPNPB serang balik untuk pembalasan, kata Sebdi.
Menumpas ratusan OPM Jenderal Kopassus kini pimpin puluhan ribu prajurit TNI, pimpinan KKB ditangkapi. Majen TNI Muhammad Hasan kini resmi ditunjuk menjadi Panglima Kostrad oleh Panglima TNI. Menjadi Pangkostrat, Majen TNI Muhammad Hasan tentu memegang peranan penting dalam memberi komando kepada puluhan ribu prajurit Kostrad di Indonesia. Rupanya, rekam jejak Majen TNI Muhammad Hasan pernah menumpas organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ratusan orang. Serah terima jabatan Pangkostrat dipimpin langsung oleh KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Majen TNI Muhammad Hasan diketahui merupakan lulusan Akademi Militer Akmil tahun 1993. Ia adalah prajurit infanteri yang mengawali karirnya di Kopassus TNI Angkatan Darat. Usai lulus dari Akmil, Hasan bertugas sebagai Komandan Unit Grup 1 Para Komando Kopassus di Serang. Kemudian, ia menjadi Komandan Batalion Infanteri Raider Khusus 114 Satria Musara tahun 2009 sampai tahun 2011. Ia pernah ditugaskan di Satgas Nemangkawi yang merupakan operasi gabungan personel TNI Polri yang bertugas untuk memberangus OPM. Saat itu Satgas Nemangkawi sendiri dipimpin oleh Irjen Royke Heri Langi sebagai Kepala Operasi Nemangkawi TNI Polri sejak 2020. Dalam perjalanannya,